인도네시아 자야가 돼야 돼. 인도네시아 자야가 돼야 돼. Yang mana yang baik, Pak? Prinsip sepak bola modern ala Sintayong di Timnas Indonesia. Kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Bersama dengan Timnas Indonesia, Sintayong menuntut punggawa Garuda untuk bisa berperan di berbagai posisi. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menegaskan bahwa pemain belakang sangat memungkinkan menjadi seorang penyerang dan begitupun sebaliknya. Itulah alasan punggawa Garuda ditempa untuk meningkatkan stamina dan kekuatan fisik. Seperti diketahui sejak resmi menukangi Timnas Indonesia, Sintayong telah rajin menekankan segi fisik para pemain. Hasil tembaan Sintayong untuk skuad Garuda terbukti usai berhasil mengantongi 2 kemenangan melawan Curaçao di laga uji coba FIFA Matchday pada September lalu. Padahal jika dilihat dari segi fisik, pemain Curaçao terbilang lebih besar dan peringkat timnas mereka pun jauh lebih tinggi dari skuad Garuda saat itu. Kini kualitas timnas Indonesia kian dinantikan oleh para penggemar. Terlebih saat ini mereka diperkuat oleh 2 pemain keturunan yang baru dinaturalisasi, yakni Sandy Walsh dan Jordi Amat. Tidak hanya itu, belum lama ini Sintayong juga memanggil pemain naturalisasi Indonesia, Ilyas Pasojevic. Boomer Bali United itu diketahui menggantikan Dimas Drajat yang saat ini didera cedera. Modal Timnas Indonesia menjuarai Piala AFF 2022. Don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life. Yang pertama, generasi emas Timnas Indonesia. Don't let them guide your life towards regret. Sejak dilatih oleh Sintayong, wajah Timnas Indonesia menjadi berubah. Skuad Garuda kini jauh lebih fresh dengan pemuda semacam Witan Sulaiman hingga Egy Maulana Fikri. Timnas Indonesia juga memiliki 8 pemain yang berkarir di luar negeri untuk persiapan Piala AFF 2022. Ditambah talenta lokal dan beberapa pemain keturunan, dan tentu hal tersebut mempertebal kedalaman skuad Garuda di Piala AFF mendatang. Surround yourself with open minds. People can change your life. New friends with intent. Yang kedua, tuntutan Sintayong. Take some action and with a little time. Just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Sintayong perlu menjaga kurikulum vitae atau CV sebagai pelatih kelas dunia dengan membawa Timnas Indonesia ke tangga juara Piala AFF 2022. Jika gagal, maka rapor Sintayong terancam jeblok. Arsitek berusia 53 tahun itu pun bakal dikenang sebagai pelatih Timnas Indonesia yang gagal di level Asia Tenggara. Trofi Piala AFF 2022 dapat mempercantik portofolio Sintayong meski sekedar turnamen Asia Tenggara belaka. Setidaknya pria asal Korea Selatan itu dapat menghadirkan gelar buat Timnas Indonesia. Yang ketiga, motivasi akhiri puasa gelar. Sudah terlalu lama Timnas Indonesia tidak meraih gelar turnamen mayor termasuk Piala AFF. Tahun ini menjadi waktu yang tepat bagi skuad Garuda menggondol trofi ke tanah air. Dengan performa impresif sejak kualifikasi Piala Asia beberapa waktu lalu, pasukan Sintayong memiliki modal untuk meraih gelar tingkat Asia Tenggara. Say that I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate. Keakraban skuad Garuda dalam pemusatan latihan. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Punggawa Timnas Indonesia saat ini diketahui lebih kompak dari yang sebelumnya. Hal tersebut terlihat dalam unggahan akun resmi PSSI. Dalam unggahan tersebut, winger Timnas Indonesia Sadil Ramdhani tampak menjalin keakraban dengan rekan barunya Sandy Walsh yang baru dinaturalisasi 2 pekan lalu. Keduanya terlihat hangat satu sama lain saat menjalani sesi gym. "This is my guy, ini temanku," canda Sadil kepada Sandy yang saat itu sedang mengangkat barbel. Seperti yang diketahui, Sandy Walsh sejatinya pernah mengikuti sesi tesnya bersama dengan Timnas Indonesia sebelumnya. Hal itu terjadi saat dia datang ke Indonesia untuk menjalani serangkaian proses naturalisasi pada Mei lalu.
Sandi mengikuti tesnya Timnas Indonesia yang digelar di Bandung jelang FIFA Matchday melawan Bangladesh awal Juni lalu. Dia juga tidak sendirian, ada satu rekan naturalisasi lainnya, yakni Jordi Amat yang ikut serta pada saat itu. Kini, Sandi telah kembali mengikuti tesnya Timnas Indonesia dengan status yang berbeda. Pemain bandara Belanda itu telah sah menjadi bagian dari warga negara Indonesia dan resmi bergabung dengan skuad Garuda di Piala AFF 2022. Ini akan menjadi turnamen bergengsi ASEAN pertama bagi Sandi sekaligus debutnya di Timnas Indonesia. Kedekatannya yang mulai terbangun bersama dengan Sadil tersebut diyakini kian dapat meningkatkan koneksi satu sama lain. Menarik untuk melihat penampilan Sandi Walsh di lapangan dengan jersey lambang Garuda di dada. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine.